Ahli digital forensik Rismond Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda DIY. Jokowi dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Rismond Sianipar mendatangi Mapolda DIY pada Selasa siang. Didampingi kuasa hukumnya, Rismond melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya Kasmujo saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Jokowi menyebut Kasmujo merupakan dosen pembimbing skripsinya di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2017. Namun Kasmujo membantah hal tersebut dan mengaku hanya merupakan dosen pembimbing akademik. Kasmujo kembali memberikan pernyataan berbeda saat ditemui di rumahnya dan mengaku hanya asisten dosen. Rismond pun meminta polisi segera menindaklanjuti laporan ini dan memeriksa Joko Widodo. Kasmujo merupakan sosok yang dicari-cari oleh Rismond Sianipar CS. Rismond bahkan menelusuri wilayah Kabupaten Sleman untuk menemui Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing akademik Joko Widodo. Mau tampil Pak? Enggak ya. Dipandu ternyata ini, ya tapi nggak tahu diterima nggak kita ya. Pernyataan Barreskrim Polri yang menyebut ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli pada 22 Mei 2025 lalu tak menghentikan langkah Rismond Sianipar CS. Demi membuktikan keaslian ijazah Jokowi, Rismond nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Rismond juga merekam aktivitas perjalanannya dan mengunggahnya di YouTube channel miliknya pada Sabtu 14 Juni 2025. Dalam misinya, ingin mengkonfirmasi apakah benar Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dan akademik Jokowi, meski hal tersebut melanggar aturan. Namun Kasmujo enggan menemui Rismond CS dan hanya menyapa dari balik pintu rumahnya. Rismond Sianipar, Pak. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismond Sianipar Pak. Rismond Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak. Nggak bisa. Oh. Di dalam video, Kasmujo juga menyebut bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi dan akademik Joko Widodo. Di situ Pak Jokowi 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Oh bentar lah Pak. Maaf Pak. Menanggapi hal ini, Jokowi tak mau ambil pusing. Ia mempersilahkan Rismond CS untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan mendatangi lokasi saat dia mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN. KKN di Jagaja, di Desa Kedoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Nanti KKN-nya ganti lagi KKL-nya di mana? Studi turnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Sebelumnya, Jokowi juga telah mengunjungi rumah Kasmujo pada bulan Mei lalu. Kala itu, Jokowi datang untuk menawarkan bantuan tim hukum kepada Kasmujo atas gugatan yang dilayangkan perihal tudingan ijazah palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menuding ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Pertimbangan apa Pak? Ini teman yang titik
Agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak, ke Roy Suryo. Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Kasus dugaan pencemaran nama baik naik penyidikan, terlapor balik melaporkan pelapor dengan dugaan menyebarkan berita bohong. Jokowi pun menyebut ada agenda politik besar dalam kasus dugaan ijazah palsu. Dan mari kita bahas saling lapor ini bersama pelapor dugaan berita bohong, Rismon Sianipar. Selamat sore Bang Rismon. Selamat sore Bang David. Terima kasih sudah hadir dan hadir pula Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Selamat sore Bung Ade. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rismon. Ya baik, terima kasih sudah hadir. Saya ke Bang Rismon dulu ya. Bang, apa ini yang mendorong Anda melaporkan kasus ini? Padahal Anda bukan korban loh ini. Iya, saya melaporkan untuk mencari kebenaran yang yang punya kepastian hukum. Karena ini menjadi wacana publik, bahwa salah satu poin terdalam proses akademik seseorang menempuh kesarjanaan di Universitas Gadjah Mada itu tentu memiliki dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Nah, di tahun 2017 itu kan dari pada video Dies Natalis di UGM itu ya ada dialog di situ Pak Kasmujo maupun Pak Jokowi. Di situ kan semua orang menyimpulkan tentu, dan bahkan jurnalis maupun wartawan menuliskan bahwa Pak Kasmujo di situ adalah dosen pembimbing skripsi. Namun dibantah oleh Pak Jokowi pada tahun 2025 bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, dan selanjutnya juga dibantah oleh Pak Kasmujo sendiri bahwa beliau bukan dua-duanya, bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Nah, disitulah kita sebagai partisipasi publik ya, tanpa ada agenda politik apapun, karena saya tidak berafiliasi dengan ormas tertentu ataupun organisasi politik tertentu, ya murni ini mencari kebenaran bahwa dengan kajian ilmiah kami bisa membuktikan bahwa lembar pengesahan skripsi yang palsu akan melahirkan ijazah yang palsu. Itu kan fakta-fakta dan serpihan-serpihan kebenaran di lapangan itu memperkuat kajian ilmiah kami gitu, Bang David. Baik, jadi laporan ini adalah untuk juga melawan yang karena Anda kan juga terlapor dalam kasus pencemaran nama baik ya. Jadi ada kaitannya dengan itu begitu ya maksudnya ya? Kaitan langsung atau tidak langsung kami tidak bisa memastikan. Tetapi kan begini, sebagai masyarakat kita kan punya hak ya, hak untuk melaporkan juga, bukan hanya Pak Jokowi atau Pradi Bersatu ya. Di sini kita akan membuktikan bahwa sistem peradilan kita atau sistem hukum kita apakah masih memegang prinsip equality before the law, persamaan di depan hukum. Oleh karena itu kami meminta Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bekerja secara transparan dan profesional dan menindaklanjuti laporan-laporan berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan tadi siang ya. Ya, baik. Kalau kita lihat kan sebenarnya kalau dari Bang Rismon kan inginnya adalah ada kebenaran dibuka begitu ya. Dan tapi kalau kita lihat dari tadi kami sudah tayangkan tadi waktu Bang Rismon ketemu Pak Kasmujo, sepertinya beliau menolak untuk untuk diwawancara seperti itu dan tidak mau ikut campur dalam urusan ini. Nah, tapi kalau apa yang Anda lakukan ini apa nggak menyeret kembali Pak Kasmujo ini justru malah akan kebenarannya jadi bagaimana kesaksiannya dia nanti begitu? Oh, tidak begitu Bang David ya. Memang pertama memang sedikit sungkan begitu ya, tetapi Pak Kasmujo menjawab dua hal paling penting dalam perkara ini ya, bahwa beliau bukan
tidak ada keterlibatan pembimbingan dengan Pak Joko Widodo. Dan hal itu kalau diteruskan itu video wawancara saya dengan Pak Kasmujo tanggal 14 Juni 2025, di situ juga kita temukan Pak Bu Kasmujo itu dengan ramah dan mengkonfirmasi juga bahwa suaminya, ya Pak Kasmujo, itu tidak ada hubungan pembimbingan akademik maupun pembimbingan skripsi. Jadi menurut kami di sini ya Pak Kasmujo itu adalah korban dari dugaan kebohongan publik yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Begitu. Baik. David. Saya ke Bung Ade. Bung, apa tanggapan Anda terkait pelaporan menyebarkan berita bohong ini? Jadi penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh Bang Rismon itu sah-sah saja. Siapapun warga negara di Republik Indonesia ini memiliki hak yang sama, baik melaporkan dan lain-lain. Artinya equality before the law. Namun yang perlu kita cermati di sini bahwa pelaporan ini dalam konteks apa, kebohongan yang mana. Nah, kalau dikatakan bahwa ini adalah dosen pembimbing, nah apakah di situ di bahasa itu betul-betul di dalam tayangan, karena kami tahu bahwa mungkin yang dilaporkan oleh saudara Bang Rismon ini adalah yang terkait video di mana memperkenalkan Pak Kasmujo dalam hal ini. Tetapi kalau saya melihat apakah ada kebohongan di situ? Apakah memang tidak ada konteks hubungan antara Pak Insinyur Joko Widodo dengan Pak Kasmujo? Terus apakah Pak Kasmujo ini menjawab sesuatu yang memang diinginkannya atau memang pada saat secara psikologis? Saya melihat juga beberapa kutipan video, secara psikologis dia tidak menginginkan Bang Rismon berada di tempatnya pada saat itu. Sehingga dia menjawab, kalau saya melihat ya, secara psikologi, itu dia menolak sebenarnya. Jadi intinya bahwa apapun itu, Bang David, kalau terkait pelaporan, ya kan itu silakan, monggo saja. Namun itu tentu ada proses, apakah ini tetap akan diproses atau seperti apa. Karena kan tentu minimal 2 alat bukti yang cukup tentunya kalau kita melaporkan ke tingkat kepolisian gitu, Pak. Baik, sebelum kembali lagi nanti ke Bung Ade, ini ada sosok Kasmujo jadi pertanyaan, bahkan ramai dibicarakan ya. Jokowi juga mengungkapkan Kasmujo memang bukan pembimbing skripsinya. Pembimbing skripsinya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kita simak penjelasan Pak Jokowi. Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah ini Pak Jokowi kemudian menyampaikan hal ini. Apa tanggapan Anda, Bang Rismon? Iya, itu kan apa ya namanya berkebalikan dengan apa yang ada dalam dialog di Dies Natali, ya, Dies Natali Fakultas Kehutanan UGM tahun 2017. Kalau berbicara tentang pembimbingan akademik itu tidak ada kaitannya dengan skripsi, dan keduanya pun dibantah oleh Pak Kasmujo. Jadi kami tadi telah menyertakan 3 bukti video dan link yang menunjukkan kontradiksi, ya, indikasi adanya kebohongan publik, penyebaran berita bohong. Dan kami juga akan menyusulkan bukti bahwa ada seorang jurnalis sebuah televisi, ya, yang mengkonfirmasi juga jawaban Pak Kasmujo perihal pembimbingan akademik maupun pembimbingan skripsi, dan jawabannya itu ya identik dengan apa yang saya dapatkan. Jadi dan itu kami ceritakan, bahkan kami diterima baik oleh Bapak Direktur Krimsus Polda DIY, dan mereka akan bersungguh-sungguh tadi ya, bersungguh-sungguh untuk memproses ini dan memanggil pihak-pihak yang terlibat di sini, begitu. Oke. Begitu Bang David. Baik, saya kembali ke Bung Ade. Bung Ade tadi katakan bahwa itu kebenarannya belum tentu seperti yang diucapkan. Yang Anda maksudkan belum tentu seperti yang diucapkan karena tekanan psikologis dan segala, mungkin juga berita dan segala macam. Tapi apa yang menurut Anda bahwa ini belum tentu bisa dijadikan alat bukti, termasuk bukti-bukti yang dibawa oleh Bang Rismon?